Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 8 yang ibu sayangi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada materi rendah hati, hemat, dan sederhana ini, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengamalkan isi kandungan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, serta mampu menghafalkan, melafalkan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Dan juga membuat laporan tertulis mencari ayat-ayat mengenai tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Submateri yang pertama yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Ayat ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sekarang ibu akan membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Dan sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seseorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini ilustrasi seorang murid yang menyapa guru-gurunya dengan baik. Rendah hati ini disebut juga dengan apa sih? Nah, disebut dengan tawadu. Tawadu itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang bertawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya itu semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keyakinan yang demikian itu, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Orang yang rendah hati tidak suka meniru gaya-gaya orang lain ataupun gaya-gaya orang-orang barat. Dia lebih ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Adapun lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, ataupun angkuh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong itu. Orang yang rendah hati derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya orang yang tinggi hati itu malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada submateri yang kedua yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Ibu akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura.
Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Nah, mereka ini yang suka sekali dalam berfoya-foya dan beranggapan bahwa derajat kemasyhuran dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Allah juga mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Nah, dalam berhemat ini, kita menggunakan air dan listrik harus dengan secukupnya saja. Dan yang kedua, melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang, mulai sejak dini. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah juga bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Adapun salah satu hadis mengenai hidup sederhana, yaitu dari hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman, dan sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan sepantasnya saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.